masyarakat Banyuwangi harusnya publik tahu siapa yang membeli, siapa yang diberikan diskon sekitar 30-31 miliar tadi, publik belum tahu. Gitu. Ini harus dibuka. Saya tahu persis itu transaksi crossing tanggal 11 Desember. Ini kan harus dibuka resmi oleh Badan Pengelola Investasi Daerah, BPK dan BPKD harus dibuka lebar-lebar ini. Publik harus tahu. Berkaitan dengan kode etik bahan sekuritas kita nggak ada urusan. Kita tanya ke BPKD, ke pelaksanaan teknis, bukan ke bahan sekuritas. Kalau berkaitan dengan berdebat sama bahan sekuritas, saya sendirian juga silakan, direkturnya berani saya kalau membahas masalah ini. Kalau apa? Silakan berikan. Buktinya nggak ada bahan sekuritas. Mau bahas apa? Saya lain. Kalau mau berdebat persoalan ini, Anda cuma mau menjawab siapa pembelinya, kenapa Anda tidak tahu, ini problem. Pemda nggak tahu jual sahamnya ke siapa, yang nilainya ratusan miliar, diberi diskon 30 miliar lebih, nggak tahu jual ke siapa. Crossing market di pasar negosiasi, saudara, itu harusnya tahu siapa penjual dan pembelinya. Tahu ini siapa yang menjual, siapa yang beli. Kok bisa ngasih diskon nggak tahu orangnya? Gimana? Sama kita main bola ngasih umpan nggak tahu tim kita siapa ini, siapa yang nyundul bolanya nanti masuk gawang, nggak tahu. Saya menukil pendapat daripada Bapak Mahfud MD bahwasanya tindak pidana korupsi itu tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tidak hanya menguntungkan kelompok sendiri, tapi bisa juga menguntungkan perusahaan atau menguntungkan pihak eksternal. Anda tahu nggak setelah dijual waktu itu ada kenaikan sekitar 43% di PIK 2.800. Saat itu ada kerugian dari kesalahan pengambilan keputusan 160 miliar, 160 miliar. Silakan, datanya tersedia semua. Laporan investigasi kami, semuanya baik data, tidak ada yang asumsi. Semuanya tidak ada yang asumsi. Itu harus bisa dijawab. Di situ dikatakan di dalam KTP ada Messi AI. Saya tahu betul ya Messi AI seperti apa, metodenya seperti apa. Morgan Stanley Capital International rebalancing tanggal 1 Desember. Kenapa saham dijual tanggal 10 padahal reksadana internasional belum masuk, dana pensiun dari Golkar belum masuk? Ini apa-apaan? Ini bisa jadi ini seperti ini. Saya interupsi tadi, Pak oke, gini aja. Ini kepanjangan gitu. Maksud saya kalau bisa saya pembelinya, Anda tahu nggak? Gini, mohon maaf. Apa ya? Tinggal menunggu jawab Pak. Ini maksud saya gini loh Pak. Ini kepanjangan. Ini kita kayak debat kusir gitu. Debat kusir ini. Iya. Kalau sampai mau mempermasalahkan bagaimana debat kusir, kita pakai basis data, argumentasi Anda nggak ada pondasinya tadi. Mana pondasi argumentasi Anda? Saya bisa, tapi Anda coba jawab. Siapa yang bisa amin yang diberikan diskon 31 miliar? Saya dulu. Ini. Jadi kan ini permasalahannya kan kita lanjutan dari zaman kemarin gitu ya. Kan intinya kita hari ini tuh mencari solusi yang terbaik gitu. Jangan sampai melebar kemana-mana, apalagi kan ini bulan puasa gitu. Jadi harapan saya kita fokus ke solusinya dulu aja. Solusinya bagaimana dan apa langkah yang strategis ke depannya gitu. Soalnya kan kalau penjelasan tentang saham dan sebagainya kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk membahas panjang lebar seperti ini gitu. Jadi kita harus fokus ke solusinya, apalagi tujuan kita kan sama, yaitu untuk masyarakat Banyuwangi yang lebih baik lagi, seperti itu Pak. Untuk bagaimana saham ini bisa berdampak ke masyarakat, kan gitu. Jadi intinya kita cari solusinya bagaimana yang terbaik, jangan sampai kita melebar kemana-mana seperti ini gitu Pak. Jadi mungkin saya kasih kesempatan dulu pada Mas Judin, agar nanti kita tidak berkepanjangan kan gitu. Nggih, matur Mas Rizal, Pak Rofik, saya paham apa yang jadi pemahaman yang jenengan. Iya, paham saya. Cuma memang lakukan ini sesuatu hal yang berbeda, kan ketemu. Monggo sudah. Buka saja di pengadilan. Ya, buka saja di pengadilan.
Kami nggak ada tendensi apa-apa, monggo. Nanti kalau pengadilan yang manggil bahan sekuritas, pasti datang dia. Dia akan datang dengan timnya. Dengan debat kursi biasa, mungkin jangan ngerti itu istilah-istilah. Saya nggak ngerti Pak istilah-istilah kayak gitu Pak. Ada yang rally itu ya. Ini kenapa kok? Loh, iya, kita pasrah dengan konsultan. Makanya kami hire Pak konsultan bahan sekuritas. Bahan sekuritas. Loh kalau pada saat itu jenengan muncul, tiba-tiba ada konsultan ya Pak. Saat itu kami tuh bingung, Pak, mau kemana? Nggak ada mobil dicek se-Indonesia. Mana dia jual? Yang punya saham seperti Banyuwangi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita tuh bingung kalau orang dalam itu. Itu loh nggak ada contohnya. Akhirnya sama Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan disampaikan, coba datang ke Bahan Sekuritas. Ya, coba di sana, nah itu. Sebelumnya yang lain ada Indo Premier, ada ini, ada yang swasta banyak. Tapi mereka dengan embel-embel kita nggak mau. Kita inginnya yang resmi. Nah ini kalau dibuka kayak gini panjang, aku kan saya nggak ingin berdebat dengan jenengan. Tapi kalau ngopi baru saya ngomong yang lain monggo. Iya. Tapi kalau ngomong kayak gini, ini ya batinku Pak, ngapunten. Kalau saya yang punya saham, ya, mungkin saya akan berpikiran yang sama seperti jenengan Mas Nisa. Tapi ini kan saham amanah dari Pemda. Saya melantari, golekno pembeli, yang kami sudah dapatkan. Nah itu ada kode etik yang berlaku. Kalau jenengan minta daftar bahan sekuritas sampai nakal itu saya sampai elek saya nggak akan tahu siapa itu. Bahan sekuritas cuma ngasih kode bla bla bla. Sampai bisa minta ke bahan sekuritas, saya mau kasih itu. Tapi lewat proses lain. Ya, nah itu monggo. Kalau memang mau dibuka saja, kan? Nggih. Karena kami sama sekali nggak ada tendensi apapun. Makanya dari awal Pak Rofik, ngapunten Pak Rofik, aku yo nggak kesel Pak Rofik, buat aku ini terus ya. Iya. Dulu, sampai nggak tanya, tapi saya di 5 November saya ikut Zoom. Saya ikut Zoom. Saya ikut Zoom. Saya ikut Zoom tapi sama Pak Ketua pada saat itu. Kenapa saya nggak dikasih ngomong? Saya ikut Zoom saya batin kok ya Allah kok gak mari-mari dulu terkait. Kok ya ayo mikir sing ke depan gitu loh. Ini sing ke belakang ini ya semuanya kurek belum konsultan, saya nggak ada apa-apa. Ini tadi sebenarnya kan kita mau membahas ke depan bagaimana baiknya. Ya kalau tapi sampean ngengkel malah ngerengin ini. Itu. Seharusnya ketika kita berbicara berkaitan dengan BPJ, bukan pihak BPJ. Nah ini lebih positif. Pak Bud, mari saya bilang, Pak Bud mengenai izin. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sam terkait daerah ini secara umum regulasi transparansi insya Allah sudah dapat. Dispensasi tahun 2020 ahlinya Mas Nisa tentu nggak bisa disamakan sahamnya Pemda dengan saham masyarakat umum. Ada batasan waktu, pembahasan APBD dan sebagainya. Kenapa Pemda menunjuk bahan sekuritas tentu bukan asal kaleng-kaleng. Mas Nisa juga paham bahwa bahan sekuritas adalah lembaga plat merah yang identitasnya tidak diakui. Dan waktu itu pilihan terbaik yang ada di bahan sekuritas karena itu rekomendasinya dari Kementerian Keuangan juga. Jadi niat baik ini hari ini tim Pemda lengkap yang mudah-mudahan dihargai juga oleh Mas Rofik, Mas Yunus dan tim bahwa kita ingin transparansi, ingin yang terbaik. Tidak ada niatan Pemda untuk mengarahkan yang lain. Kalau ke depan seperti apa, mari kita bahas bersama-sama ya. Kalau memang Mas Nisa satu ahli saham, tetapi ingat pergerakan sahamnya Pemda tidak bisa disamakan dengan saham umum. Begitu dijual hari ini naik, oh betul ini tidak bisa. Begitu keputusan ini berjalan, ada batasan waktu yang harus diikuti. APBD berproses ada tingkat waktu. Nggak bisa kita menghitung berandai-andai. Jadi inilah mohon bisa dipahami Mas Robek, Mas Yunus dan tim bahwa Pemkab juga sama ingin hasil saham tambang ini untuk kesejahteraan rakyat sama dengan teman-teman DPRD. Apa yang dijelaskan Pak Asam sudah cukup jelas. Yakin dengan ilmu yang dimiliki oleh Mas Nisa, Mas Robek, Mas Yunus dan tim, udah gamblang itu, nggak ada dusta. Semua kita ikuti regulasinya, semua kita ikuti normatif aturannya.
nggak ada ini akan jelek dari pemerintah daerah, karena sama ini pinginnya kita selamat semua. Nggak mungkin kita kerja pasang loh, udah pindah-pindah dari masuk bisa nanya, bisa tahu iya kan garis tangannya Pak Zem ini, nggak ada keinginan juga Pak Zem untuk kembali ke BKT, nggak ada niatan kita juga untuk macam-macam. Jadi mari ini diterima dengan harapan apa yang dilakukan pemerintah daerah juga sudah pendampingan dengan kepala hukum. Tentu kita tidak ingin bermain-main. Selaku di inspektorat kami ingin melihat bahwa ini secara normatif aturan sudah diikuti oleh semuanya. Tentu kalau ini kita kilas balik terus ada dianggap kenapa dijual 1.700, kenapa enggak 2.500, kan tidak seperti itu mekanisme yang ada di pemerintah daerah. Terima kasih Bina.